Oke gitu. Ya sudah cukup lah ya dengan berita Pandeglang ini Iya, kita coba ke mancanegara, ke Indonesia gitu. Ini lebih luas. intermezzo aja sih, sebuah hal yang kecil-kecilan aja di mana film animasi Jumbo gitu ya kan, entah kenapa ada kontroversi gitu, yaitu dikatakan kalau misalkan karena ada perkara hantu baik gitu, sebenarnya kalau nonton itu tuh lebih ke peri sih, Perlu ya. ngakunya sebagai peri gitu, cuman ternyata berasal dari kuburan gitu. Jadi memang hantu gitu. Nah cuman entah kenapa kok dengan hadirnya karakter hantu yang baik gitu, Hmm. itu malah dianggap akan merusak akidah gitu. Itu kenapa itu dipermasalahkan gitu? Apakah memang akidah tuh semudah itu dirusak gitu oleh perkara adanya karakter Cemen hantu ya. itu? Iya gitu. Iya. Padahal harusnya kan kalau akidah kita kuat gitu ya kan, Hmm. squad perisai itu tuh nggak bakal rusak semudah itu. Ya, gimana ya bingung ya. Soalnya kalau itu kan kritik ya. Kritik. Nah, kritik itu sebenarnya di ibaratnya kayak dibangun dari pandangan individu dari pengkritik sebenarnya. Jadi sebenarnya pada ini kita secara fundamental, secara dasar dulu bahwa siapa aja misalnya si ada musisi, dia kritik si efek musiknya atau soundnya apa, musik backsoundnya atau apanya. Nah, itu sah sah aja dibilang jelek atau enggak gitu. Ah, musiknya jelek nih, enggak. Terus mungkin ada dari segi dia penulis penulis cerita atau penulis penulis film, penulis skrip, dia bilang, oh mungkin ini cerita Jumbo kurang atau bagus. Ini kan sudut pandang ya. Nah, kalau Kari baca kemarin tuh, dia emang si pengkritik yang akidah-akidah itu, dia itu pertama dia pegiat sosial media ya. Nah, dia itu menulis dari sudut pandang ibu muslim, maksudnya sepandang muslimah. Nah, ini emang udah langsung udah mengerucut. Jadi eh, orang-orang yang di luar itu tuh sebenarnya nggak harus berkomentar menolak gitulah apaan ini. Enggak, dia dia berkomentar secara dia sebagai muslim dan dia sebagai orang tua yang muslim. Kan dia dibilang kan, saya sebagai orang tua muslim, anak saya kalau nonton ini eh, agak rancu kan, karena kita bilang tiap hari mungkin dia dia ngajarin, nah nggak ada roh gentayangan gitu ya kan. Emang kan dalam Islam itu nggak ada roh gentayangan, adanya jin sebenarnya. Heeh. Terus yang kedua yang paling krusial itu kenapa merusak akidah, karena manusia itu tidak boleh bekerja sama dengan jin. Nah itu kan di film Jumbo kalau nggak salah, emang belum nonton ya karya. Emang Dia itu dalam si film Jumbo itu kan ya maksudnya bekerja sama gitu dalam ya pentas seninya gitu, dengan ya apa, saling bertukar janji gitu loh. Lu hantu bantu gua pakai visual effect nih biar meriah biar megah gitu, ya nanti gua bantu lu nyariin ibu bapak lu gitu kan, ya. nyelamatin. Nah ya ini kan sebenarnya kalau dari ini sudut pandang Islam yang sempit ya, bukan 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 secara umum. Emang mau nggak mau, maksudnya emang kedengaran konyol sih, tapi mau nggak mau emang sebenarnya bekerja sama dengan jin itu emang nggak boleh sebenarnya. Emang itu sih maksudnya kayak perdukunan itu beda sama dengan jin. Dukun misalnya mau atraksi nih, keris Ya. terbang itu kan sama jin itu. Nah. Ya nih misalnya dukun nih, saya tuh dukunnya dukun beneran ya, bukan dukun bohongan ya. Iya. Atraksi nih, kerisnya terbang atau kerisnya ini, itu dia kalau dukun yang beneran ya, sekarang katanya sih dukun beneran sekarang udah nggak ada, adanya dukun gadungan sekarang itu pakai efek. Jadi si ini tuh itu dengan bantuannya, nah di situ dengan bekerja sama dengan jin, nah di situ nggak bolehnya. Nah itu secara akidah Islam ya. Nah orang-orang yang di luar sana itu kan, wah, masa kartun doang masa merusak akidah. Sebenarnya itu hal yang nggak nyambung. Karena apa? Karena dia berkomentar dengan sudut pandang dia sebagai orang tua Muslim. Dan itu sebenarnya nggak masalah, itu komentar aja udah secara luas aja. Dan yang kedua, Berarti dia maksudnya curhat aja gitu karena dia khawatir anaknya bakal rusak akidahnya kalau nonton begituan gitu. Dan dia kayak ya bersuara agar setidaknya nggak ada nih, atau maksudnya bersuara agar ibu-ibu yang lain tuh agar anaknya tidak rusak juga akidahnya yang gitu nggak ya. lebih kira aja sebenarnya, dia bilang itu lebih ke ini sih, kayak kita tonton misalkan nonton SpongeBob kan ada namanya tontonan bimbingan orang tua misalnya. Iya. Jadi ada apa sih namanya,
ada aksi-aksi kekerasannya. Nah, di situ kan orang tua bisa, oh nak, ini aksi kekerasan ya. Apa sih namanya? Nggak boleh apa namanya? Nggak boleh ditiru gitu. Ini Iya. sebatas itu aja, misalnya nah, itu jin ya. Kita sebenarnya nggak, jadi dia ngarahin buat orang tua supaya nanti ketika nonton itu nge-trigger anaknya, nah ini bekerja sama dengan jin ya, nggak boleh, maksudnya gitu, dalam misalnya nggak boleh, sebatas itu doang sebenarnya. Jadi orang yang di luar sana itu terlalu apa ya, terlalu lebay juga apa ya enggak, dia emang ngejelasin secara Islam, memang secara hukum Islam memang kayak gitu apa adanya sebenarnya, dan Iya. kan ada orang yang setuju dan nggak setuju itu nggak masalah, biasa aja. Mungkin ada orang yang emang nggak percaya dengan, wah apaan sih itu, nggak ngaruh, itu nggak masalah sebenarnya. Dan yang kedua tuh sebenarnya yang lebih konyol itu ketika dia berbicara akidah sebenarnya. Kalau misalnya bicara kita sebagai seorang muslim, sebenarnya nontonnya aja itu sebenarnya udah bermasalah sebenarnya. Jadi kayak si orang tua itu kayak orang tua yang nanggung sebenarnya. Jadi kayak dia tuh, Nanggung gimana? ya iya, dia kan sebagai seorang orang tua yang muslimah gitu kan, Iya. terhadap anaknya. Terus dia berbicara akidah. Iya. Sebenarnya kalau dalam agama Islam hukum animasinya aja udah ketat sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya ada kejadian ini relate banget kemarin kan, istri ngepost, karena kan apa namanya, bikin apa sih yang lagi viral di ChatGPT itu, buah foto jadi Ghibli. ya Gilby, atau dia di apa namanya, jadi Lego, jadi ini. Nah, terus ada tetangga kan, kalau di sana kan tetangganya aware kan, karena sama Muslim yang lumayan ketat gitu. Istri dikasih video seorang ustaz, kayaknya seorang ustaz bantahan. Jadi katanya bikin gambar makhluk bernyawa itu nggak boleh. Sebenarnya Kari bilang kayak gini ke istri, di ini nih hukumnya gini. Ya sebenarnya nanggung, kata Kari, nanggung. Soalnya dia anaknya itu masih nonton Nusarara. Nusara itu kan Islam ya. Iya. Cuman itu bentuk animasinya emang tidak sesuai syariat. Kalau kita berbicara hukum yang ketat ya, dimana hukum animasi itu ketat banget, Bim. Kalau berbicara syariat ya. Jadi si animasinya itu tidak boleh menggambarkan makhluk bernyawa. Kalaupun misalkan harus ada sosok manusia, itu biasanya lehernya dihilangin. Jadi emang terdengar konyol, cuman emang kita harus jujur, emang maksudnya syariat Islam mengatur seperti itu. Jadi misalkan manusia mukanya bisa nggak ada atau lehernya nggak ada, itu bisa dibilang. Jadi unsur-unsur yang membuat dia jadi makhluk yang bisa hidup itu dihilangkan. Atau yang aman itu kayak SpongeBob tuh, spons tapi dikasih mata, itu masih boleh sebenarnya. Kalau Patricknya itu udah enggak ya. Berarti maksudnya benda mati kayak dibikin hidup. Batu ya dibikin hidup itu masih boleh. Makanya sekarang tuh udah muncul kreator-kreator yang muslim banget ya. Itu dia bikin animasi yang aman sebenarnya. Nah, itu pilihan sebenarnya. Nah, orang-orang yang dia datang dari seorang muslim yang nanggung ini emang agak-agak bikin ketawa, karena ketika dia berbicara seperti itu ya nanggung. Ya nggak usah nonton sekalian harusnya gitu. Ngerti nggak? Ya udah sebenarnya orang animasinya aja ketat. Terus dia post di sosmed itu menggambarkan kekonyolan dia, ini malu-maluin diri dia sendiri. Iya, benar sih. Terus juga kayak mempertanyakan gitu, emang sistem parenting dia kepada anaknya itu bagaimana gitu. Emang dia tidak mengajarkan memperkuat akidahnya gitu, akidah anaknya gitu, sehingga kok bisa serentan itu gitu. Dan emangnya seseram apa sih ketika anak menanya, "Bu, hantu itu kayak gimana?" gitu. Ya kan kayak gitu sih. Kayak harusnya kan bisa gitu ya kan ngejelasin baik-baik gitu. Terus juga kan kalau nonton gitu sebetulnya di sana tuh sama sekali nggak ada unsur agamanya gitu. Bahkan unsur hantunya sendiri pun itu kan referensi ke ini, ke apa tuh, film animasi Ghostbuster. Iya, jadi itu tuh jadi itu tuh kayak ada radio gitu kan, pakai efek listrik gitu ya kan untuk menangkapnya, itu seperti di film Ghostbuster gitu. Dan tidak ada perdukunan di sana dan gak ada apa-apa gitu. Ya, aduh, kalau ini bisa satu SKS kalau istilahnya. Jadi susah intinya, yang paling fundamental tuh karena beda pandang. Ini dia menjelaskan sudut pandang dia sebagai muslim aja yang nanggung, maksudnya bukan muslimah secara utuh ya. Dia muslim yang nanggung sebenarnya.
Jadi kita nggak bisa misalkan, emang dengan semudah itu akidah kita terganggu. Itu sebenarnya nggak bisa dibahas dengan itu sih. Misalnya kita, gue pakai kalung salib kan toh iman gue bakal kuat, masa sih gue pakai kalung salib gue jadi Kristen. Itu sebenarnya nggak nyambung. Itu namanya hal yang lain sebenarnya. Jadi hal yang dibahas hal yang apa? Itu sebenarnya hal yang nggak nyambung, kayak misalnya emang akidah bisa, karena nonton kayak gitu akidah bisa terganggu. Enggak, maksudnya kita ngejelasin itu tuh sebuah kemusyrikan. Mau bicara potensinya kuat atau enggak itu hal lain. Kita cuma ngejelasin, ini sebenarnya dalam Islam nggak boleh. Gitu aja. Sebenarnya bukan masalah masa sih gue juga, masalahnya ada orang, misalnya ada orang non muslim makan, gue kan puasa kuat, nggak apa-apa makan aja. Masalahnya bukan masalah itu. Masalahnya tuh bukan non muslim ya, maksudnya seorang muslim nih buka bulan puasa dengan sengaja misalkan, masing-masing aja toh, gue juga nggak bakal tergoda. Masalahnya itu bukan di situ sebenarnya. Yang kita siarkan itu dia berbuka di bulan puasa itu udah kesalahan, maksudnya di situ. Jadi gimana ya, kita emang harus ngomong secara apa ya, secara dasar dulu bahwa ini udah pandangannya udah berbeda, dan itu nggak apa-apa. Dan kritik perfilman, kritik seni itu apa sih namanya, dimensinya emang beda-beda, dan itu mungkin dalam segi pandangan muslim ya, sepandangan Islam, dan mungkin dari segi lain juga ada itu, dan itu nggak hal yang normal sebenarnya. Dan masyarakat yang merespon itu sebenarnya nggak siap karena si Jumbo ini katanya emang saking bagusnya, jadi ya katanya saking bagusnya, jadi masyarakat kan nggak siap. Ya karena kan katanya jadi, kalau nggak salah jadi animasi terfavorit apa terlaris ya. Iya, sekarang kan 4 juta gitu, 4 juta tiket berhasil terjual gitu. Nah iya, ya biasanya kan kalau udah laris itu kan munculkan fanbase tuh, biasanya garis keras juga sih biasanya orang-orang yang menerima. Padahal kalau kita lebih buzzer Jumbo gitu ya. Ya nggak tahu sih, cuman kan kalau kita lebih lihat dari kacamata yang lebih luas ya itu biasa aja sebenarnya, hal yang biasa kritik kayak gitu. Iya, cuman kritiknya agak nggak nyambung aja gitu. Kalau misalkan dia ini kayaknya dibayar gitu ya kan sama studio animasi mana gitu ya kan untuk menjelek-jelekan Jumbo gitu. Biar rame gitu. Kan biasanya apapun pasti rame kalau dikasih bumbu-bumbu agama gitu. Nah, coba kamu ide kreatif gitu ya kan agar kritik kamu ini gitu ya kan, agar Jumbo jelek tuh rame gitu dengan apa gitu, merusak akidah gitu, maka muncullah kan kasus seperti itu gitu. Atau mungkin karena emang nggak suka aja gitu sama studionya, kan ini studio yang sama dengan animasi Nusarara yang katanya radikal itu gitu. Iya, maksudnya ya itu maksudnya nih, pasti nih semuslimah itu nih, sependek pengetahuan karya, orang-orang yang muslimah itu biasanya nontonnya anak-anak nontonin Nusarara. Biasanya kayak gitu ya. Iya. Tebak deh, mungkin 70% lah pasti ada yang nonton Nusarara. Dan dia, ya benar, maksudnya kalau dia berbicara secara tadi hukum animasinya aja, misalnya tadi yang tadi Karir cerita istri itu, ya dia kritik kayak gitu, ya anaknya ditontonin Nusarara sama aja. Dia bilang membuat animasi katanya ini makhluk hidup nanti dikerjakan sama Allah. Ini muslim yang nanggung sebenarnya. Soalnya anaknya nonton Nusarara. Nonton Nusarara itu ya kan, itu. nonton Cocomelon juga kan. Cocomelon maksudnya itu. Jadi kalau Kari nih, anak-anak Kari emang jujur ditontonin kartun, tapi Kari konsekuensinya nggak bersuara sama sekali keluar, karena itu kalau misalkan dikatakan salah itu jadi apa ya? Jadi kesalahan individu. Mungkin itu nah, ini balik lagi ke keterbatasan manusia namanya. Jadi misalnya ada seorang muslim yang emang sebenarnya dia nggak bisa, misalkan kayak musik, animasi seperti itu dan hal-hal lain, misalkan ada seorang muslim yang mungkin nggak bisa meninggalkan keterbatasan itu nggak bisa dikatakan Karim menghalalkan animasi, menghalalkan musik, enggak. Nah itu keterbatasan aja, kita nggak bisa mendidik anak kita keluar dari situ, mendidik anak kita terbebas banget dari itu tuh nggak bisa, itu keterbatasan kita. Tapi kalau berbicara kita berarti menghalalkan ini, ya enggak, tapi itu keterbatasan kita aja. Ini balik ke individu lagi. Makanya Karin nggak pernah munculin itu misalnya di sosial media gitu, ini nggak pernah. Karena apa? Ya kita mengacak kepada diri sendiri lah. Gue
kalau gue kritik ini animasi, anak gue masih nonton Nusarara, maksudnya gitu. Lalu pasti anaknya nonton Nusarara, jadi nggak usah kritik itu. Jadi kayak blunder gitu, menampar muka dia sendiri gitu kalau kita balikin. Karena anak lu nonton Nusarara kan. Jadi kayak ada standar ganda gitu ya kan. Ya, standar ganda. Jadi kalau kita misalkan, kalau Karin nih, kalau dikatakan salah ya salahin aja terus, karena itu bentuk keterbatasan kita nggak mampu, udah gitu aja. Saya nggak mampu kok gitu aja. Mungkin nanti Karyo mungkin nanti nonton Jumbo gitu, itu bentuk keterbatasannya karena bentuk ketidakmampuan. Sama kita melakukan dosa maksiat, seorang muslim kan bisa melakukan dosa maksiat itu dalam Islam itu bukan dia keluar dari Islam, enggak, karena dosa itu bentuk keterbatasan manusia, dan itu bukan nggak apa-apa ya, tapi itu bentuk kewajaran, namanya manusiawi kalau dalam apa sih namanya dalam bahasa Indonesia manusiawi. Iya, makanya kita nggak boleh namanya mengejek orang pendosa, itu nggak boleh. Maksudnya ngejek orang lagi berbuat dosa itu nggak boleh dalam Islam, karena tabiat manusia itu pasti berbuat dosa, nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Seorang ustadz pun ya, seorang walid pun kan berbuat dosa kan, maksudnya gitu. Itu nggak bisa kita mengejek seorang itu karena dosanya. Kalau melenceng akidahnya itu kita boleh, kita up nih, oh si walid ini sesat, tapi kita bilang oh si walid ini penzina, itu kita nggak boleh ngetawain, itu nggak boleh ngejek, itu nggak bisa. Ini boleh juga sih ya kalau misalkan kita lanjut ke perkara walid. Iya, perkara bidah gitu ya kan. Entah kenapa walidnya aja sih. Oh iya, walidnya aja. Kenapa cuma di Indo doang gitu ya kan, yang mana dalam tanda kutip ulama-ulama pendakwahnya itu koar-koar gitu. Sementara pemerannya aja walidnya di sana diundang kemana-mana tuh, kayak di Malaysia tuh ya itu emang sebuah tahu gitu kalau itu tuh sebuah hal yang salah gitu, dan udah gitu ya kan, cukup gitu. Sementara di sini kayak merasa terbakar dan merasa tersindir gitu. Ya. Harus banget dijelasin. Ya, karena ini kalau mungkin nggak semua orang tuh, mungkin banyak orang tahu tapi sebagian orang yang nggak tahu. Karena pertama kayak tapi emang ini harus diomongin ya. Iya. Tanpa menyinggung siapapun, tanpa menyinggung kelompok manapun, tanpa menyinggung tokoh manapun, di Malaysia itu emang Supi dan Habib-Habiban itu udah dilarang sama Dewan. Kalau di sini kan MUI, di sana Dewan Fatwa Agamanya itu udah melarang sekte Supi, tarekat-tarekat, bahkan Habib-Habiban itu di sana udah nggak ada, bahkan dilarang ya. Kayak misalnya nih, maaf kalau kita dikatakan kayak Habib Umar gitu, itu kan dia itu kan dari Yaman kan. Iya. Dia bolak-balik Indonesia tuh rajin tuh, ke Malaysia itu udah diboikot deh, karena Malaysia itu luar biasa, maksudnya dia memegang, maksudnya dia ada apa ya kalau di sana itu ya dewan agamanya lah, dewan agamanya itu dia ketat banget dalam masalah akidah ya. Makanya ketika film apa sih tadi itu bidah, ya, film bidah itu diangkat ya, di sana mah ya karena udah biasa, tapi kalau di Indonesia ya kepadasan lah kan. Kalau nggak salah kan ada ulama dari Aceh juga, itu dari Aceh, dia bilang penghinaan atau apa lah, itu emang respon yang wajar sih, karena Indonesia itu basisnya tarekat-tarekat, jadi mereka tersinggung, walaupun kenyataan kan kayak yang digambarkan oleh tokoh Walid itu, kita ngelihat sendiri bahwa ya kita ngeliat sendiri lah, kayak maksudnya pengkultusan gitu, ada air bekas gurunya di uyup gitu, di ini kan di uyup terus jadi di barokahin. Itu memang realita kita, nggak usah ke Aceh sih, sebenarnya di kita juga kayak gitu. Dan di Malaysia tuh yang kayak gitu tuh udah sama dewan agamanya udah ditekan hal-hal kayak gitu tuh. Makanya apa? Ya makanya kalau ada istilah, karena kalau di Malaysia itu ya Habib-Habiban udah nggak laku gitu, bahkan di blacklist lah gitu kan. Iya, bahkan ada tokoh-tokoh yang ya itu salah satunya itu Habib Umar tuh di blacklist di Malaysia, dia udah nggak bisa ke Malaysia. Makanya yang kesana itu Zakir Naik kan di sana jadi dapat kewarganegaraan lagi, yang keren-keren kan kayak ke Malaysia tuh. Oke, keren juga. Nah, kalau mengenai sebuah kontroversinya begitu,
kita lebih spesifik aja kali ya ke ke ajarannya begitu. Nah, eh, Waduh, ini dadakan ya, nggak direncanain ya. iya nggak direncanain. Nah, kenapa gitu yang seperti itu tuh laku gitu di Indonesia, seperti kita, bukan kita, maksudnya mereka gitu ya, yang apa tuh, mereka gitu yang mempraktekkan sebuah ajaran walid itu, yaitu mencuci kaki untuk Ya. diminum nyari berkahnya gitu. Ya memang sebetulnya mencuci kaki itu kan ada apa ya, bisa dibilang adat dan juga tradisi gitu. Bahkan Ya, tapi nggak kemarin aja di diuyup tapi ya. iya nggak diuyup sih. Iya. Bahkan kemarin aja di hari itu, lupa apa namanya, di Kristen gitu, itu kan ada beberapa temen gitu kan, beberapa orang gitu, itu mereka mencuci kaki orang tersayang gitu, tapi hanya sekedar ini bentuk kepatuhan, bentuk kasih sayang, maksudnya nyuciin kaki gitu, tapi emang nggak sampai diminum sih gitu, Simbolis aja. simbolis aja gitu. Nah itu inovasi minum air cucian kakinya itu dari Wah, mana? kita nggak tahu. Nggak tahu. Nge-tracknya nggak tahu. Maksud nge-track jejaknya itu dari mana sih nggak tahu sih. Cuman kalau Karis sendiri pernah nyuci kaki emas sih gitu ya. Cuman waktu itu Kodarullah udah tahu hukum nguyupnya maksudnya. Karena waktu itu kalau nggak salah karena kenapa nyuci itu karena udah najar sebenarnya. Udah najar bahwa apa ya momennya apa ya tuh nyuci kaki. Terus emas emang suruh suruh minum itu. Diminum ya ini ya. Kalau nggak salah emas sama Desari itu suruh minumin kan. Ah, Akhirnya oh iya tadi minum. Karena ke belakang ke dapur airnya dibuang. Karena waktu itu alhamdulillah udah paham datang itu nggak usah diminum. Itu toh itu pun simbolis aja karena ketika mencuci kaki itu nyenengin orang tua doang sih sebenarnya. cukup itu kan gitu. Cukup itu doang. Nah cuman itu dia, kok kok ada inovasi seperti itu gitu, yang mana kalau kayak air itu tuh bakal apa tuh, membawa berkahnya gitu, dan kalau kita minum ada berkahnya gitu. Nggak tahu Bem. Jadi timbul itu dari mana cuman emang Indonesia tuh negara yang masyarakatnya apa ya namanya ya. Jadi dikit-dikit tuh eh, apa sih namanya banggain nilai gitu, banggain nilai, banggain. Oh ini nih, Boleh ngomong Indo gitu, bangga. ya maksudnya dia menjunjung nilai-nilai gitu, ngerti nggak? Kalau beda dengan Eropa tuh, misalnya Eropa yang logis gitu, kalau itu nilai. Jadi akhirnya ya gitu kayak, oh ini nih guru nih harus misalnya Ustadz nih, berarti harus penuh barokah nih, diambil barokahnya itu dia mereka tuh menjunjung nilai-nilai Indonesia itu. Jadi akhirnya yang kelogisannya itu apa nih mendem gitu. Jadi nilai-nilai terus ya, sebenarnya nilai apa yang logis-logis aja sebenarnya. Jadi maksudnya ini tuh memang karena udah apa sebutannya, demografi Indo tuh seperti itu, bukan kayak bawaan ajaran Yaman atau orang nyebutnya suka-suka keluar itu Wahabisme gitu. Kalau itu nggak tahu sih. Cuman eh, yang kita tahu tuh emang Indonesia tuh masyarakatnya pecinta nilai sih. Misalnya kayak Pancasila kita tuh Pancasilais. Pancasila orang Indonesia tuh kayak gitu. Jadi Nasionalis gitu, ya NKRI harga suka mati suka gitu. hal yang kayak gitu. Oh ibu nih harus dijunjung, kualat kamu itu tuh dia suka sama nilai hal-hal kayak gitu. Kalau di Eropa kan lebih logis. Oh ini nih konsekuensinya ini itu gitu-gitu doang. Kalau Indonesia itu lebih ke ya emang fantasi banget sebenarnya. Jadi akhirnya timbul hal-hal kayak gitu. Jadi sedikit ada momen, sedikit ada hal-hal tertentu, langsung dia keluar nilai sesuatu kayak gitu. Jadi makanya Indonesia banyak ritual-ritual sebenarnya kayak misalkan mau panen timbul ritual sesuatu. Oh, Ini momen ini timbul sesuatu. panen ikan gitu Mereka kan, tuh emang festival ikan gitu. ya emang ngepes sama nilai-nilai mereka tuh harus kayak gitu. Jadi kalau orang Eropa mah ya biasa aja, maksudnya kayak orang-orang yang bukan Eropa sih, maksudnya orang di luar sana tuh ya lebih logis daripada masyarakat kita. Hmm. Itu terjebak romansa sih kalau sebenarnya orang-orang Indonesia itu kayak gitu aja terus, bahkan sekarang masih eksis sih orang-orang kayak gitu.
yang dikit-dikit enggak, ini ada nilainya, ini ada filosofisnya, gini-gini nih. Itu hal-hal itu kayak kita kan Oh iya kadang benar. kadang gedek juga dengernya. Oh, benar. Sih. Orang Indonesia tuh kalau kayak begitu emang suka banget gitu ya kan. Iya. Kopi, ada nilainya, ada Nah itu filosofisnya kayak gitu gitu. ya kan. Kadang kita apa sih? Iya kan? Iya, Pak. Ya, banyak juga orang-orang tuh kalau kari ngobrol tuh banyak tuh orang tuh. Iya, bener tuh kayak contoh nih. Padi itu semakin berisi semakin menunduk gitu ya kan. Belajar Ini dari padi gitu. ya elah gitu kan, kalau kita kan Iya. kalau nanggapin orang gitu ya udah deh. Ya kayak ibaratnya kayak eh, ya udah ada deh. Kita nggak bisa nyebutin toko sih, cuman ya itu kayak gitu sih orang Indonesia tuh. Jadi makanya kekreatifannya muncul di situ, di nilai-nilai itu. Dari nilai-nilai, dari simbol-simbol gitu ya. Ya. Jadi emang harus ada apa ya namanya ya, aduh lupa pokoknya Oh, apa ya. harus belajar kebudayaan dan sejarahnya ini. Jatuhnya lebih ke situ ya dibandingkan ke tentang ajaran-ajaran tarekat-tarekat gitu. Karena kan seperti tadi tuh di Malaysia sendiri kalau misalkan di sononya misalkan udah nggak benar itu masuk pun susah gitu. Sementara Ya. kalau ke Indonesia diterima gitu. Hmm. Ya, ya kayak gitu. Cuma agak sensitif ya sebenarnya. Sebenarnya banyak hal yang bisa diomongin, cuman nahan-nahan kita nggak bisa menyakitin perasaan orang lain sebenarnya. Cuman sebenarnya hal itu sebuah kebenaran, tapi secara secara sosial mungkin mungkin nanti ada konsekuensi yang kita nggak bisa hadapin. Karena kan masyarakat Indonesia kan masyarakat yang sensitif terhadap itu, dirusak nilainya, dirusak identitasnya, itu orang Indonesia itu nggak suka. Makanya eh, ya itu kan Indonesia itu emang identitasnya dirusak itu nggak bisa, nggak terbuka dengan itu. Oke gitu. Jadi Indonesia apa lebih ke pencarian nilai gimana? Ya, iya, jadi pencarian nilai itu nanti timbul ritualisme. Jadi emang kayak gitu sih. Jadi gimana ya, susah sih Indonesia itu. Jadi ya makanya Indonesia negara yang apa sih namanya, kreativitas seninya itu emang salah satu yang bagus, maksudnya bahkan yang terbaik di dunia kayak seni-seninya. Itu karena mereka tuh ekspresif gitu, maksudnya ekspresif, terus memuja nilai-nilai kayak gitu. Secara kreativitas bagus sih, cuman kan nggak semua harus dikreatifin kan, maksudnya kan ada pakem-pakem yang emang ya seperti itu sebenarnya, nggak harus kreatif juga maksudnya kan. Kalau seni sih boleh aja. Hmm. Gimana mas, masih kebayang gak? Coba susah jelasinnya sih. Iya, Kalau emang agak susah sih. mau jelasin belak belakan nggak bisa. Berarti memang apa ya, sejatinya orang Indo tuh sangat menyukai nilai-nilai gitu, sangat filosofis banget gitu. Nah, cuman ya sebenarnya agak apa ya, kayaknya udah pernah dijawab juga, dan juga sebuah pertanyaan frequently asked question itu yang selalu ditanyakan terus gitu. Itu kan kayak tadi tuh menjunjung nilai-nilai filosofis banget, mencari mencari nilai gitu. Hmm. Cuman kenapa belajar filsafat tuh dilarang? Oh, sebenarnya belajar filsafat itu bukan dilarang sih. Ya. Filsafat itu pertama kan filsafat itu kan induknya ilmu-ilmu kan ya. Ilmu-ilmu dunia maksudnya. Nah, yang dilarang itu mungkin yang lebih ke teologis, filsafat teologis. Tapi itu dilarang dalam dalam dimensi seorang muslim ya. Kalau misalkan dia bukan muslim ya ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Atau mungkin ya Islamnya Islam liberal sih ya boleh-boleh aja, terserah. Tapi kalau dia mengaku seorang muslim yang kafah gitu, dia harus harus khawatir belajar tentang filsafat-filsafat yang menyinggung menyinggung teologi keyakinan. Karena kalau Karin juga di sosiologi ya belajar filsafat juga. Itu kan filsafat keilmuan sepertinya kan. Mungkin nanti ada filsafat sosial atau filsafat apa sih namanya, banyak lah kayak psikologi, kayak filsafat ekonomi yang belajar juga. Tapi untuk filsafat-filsafat yang teologis
yang dia berbicara tentang eh, asal mula manusia, asal mula alam semesta. Nah, itu yang bikin ringkih karena apa? Ini sebenarnya bukan cerita omong kosong ya sebenarnya ya, karena Kak Ari juga udah punya experience, terus ngobrol juga dengan orang-orang yang dia belajar filsafat, kemudian balik balik ke setelan pabrik gitu. Ya. Bahwa jadi belajar filsafat itu sebenarnya kan belajar berpikir kan. Iya. Nah, masalahnya nggak semua orang tuh kuat ininya apa? Kuat, bukan kuat logisnya ya, kuat Pola keimanan. pikirnya, Keimanan ya. Jadi keimanan kuat. Kalau sebagai muslim ya, kalau dia nggak kuat keimanannya itu rentan banget buat bilang yang seperti Kari dulu ceritain bahwa misalkan yang paling ringan aja dunia Sophie itu apa namanya, Nobel filsafat. Di awal ya udah menawarkan kebebasan berpikir, keberadaan Tuhan dan alam semesta maksudnya. Di situ maksudnya kayak kamu muslim nih, oh yang nyiptain dunia Allah. Ketika belajar filsafat itu di riset semua. Jadi kita emang harus kosong. Kita meninggalkan ini filsafat ini ya, berhubungan dengan teologi ya, bukan filsafat sosial atau keilmuan yang lain. Nah itu emang harus di riset karena kita filsafat itu harus netral mungkin. Kita nggak mungkin seorang muslim itu filsafat itu harus netral mungkin, Bim. Jadi nggak mungkin seorang muslim idealnya belajar filsafat, bahkan filsafat Islam sekalipun ya. Itu emang susah dicerna. Bahkan orang-orang yang sekarang belajar filsafat Islam tuh ya udah kelihatan Islamnya tuh Islam kemana? Ya liberal. Ya rata-rata emang Islam liberal yang dia emang US banget. Kita nggak bilang Islam liberal atau sesat ini itu enggak, itu memang pilihan hidup mereka. Cuman udah kelihatan mereka yang belajar filsafat Islam, karena pasti emang kebanyakan emang arahnya ke situ. Nggak ada yang benar-benar Islam yang ibaratnya kuat secara kemurnian gitu. Itu nggak ada. Bahkan kita ada tokoh-tokoh nasional yang gede itu, mereka itu emang pendidikannya emang pendidikan belakangnya emang filsafat, dan mereka mengajarkan Islam liberal. Bahkan mereka jelas-jelas mereka bilang saya jamaah Islam liberal, jil mereka itu. Banyak kok, terutama di UIN ya. Ini harus dibilang, soalnya hati-hati belajar di UIN sebenarnya. Terus kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena Kari itu beberapa kali ngobrol sama mantan mahasiswa UIN, bahkan ya pun belajar pendidikan Islam, dia emang udah ngejelasin bahwa di sana tuh udah namanya mahasiswa Islam tapi nggak Islam itu udah biasa aja. Ya karena itu emang saking bebasnya kalau udah belajar filsafat Islam. Terus kenapa juga gitu orang-orang tuh kalau belajar filsafat justru bukan belajar filsafat gitu, tapi melainkan belajar sub filsafat atau anakan atau produknya filsafat gitu, yang mana harusnya kan mereka tuh belajar dulu, belajar mikir gitu kan, belajar bagaimana berpikir, belajar filsafat murni gitu, dibandingkan belajar filsafat yang sebenarnya bukan filsafat tapi produknya kayak belajar stoikisme, belajar nihilisme. Itu kan sebetulnya bukan filsafat, bukan filsafat yang murni gitu, tapi melainkan sebuah cabang gitu, kayak dia belajar ya komunisme gitu, absurdisme gitu. Itu yang justru yang mereka pelajari gitu. Jadi kayak belajar filsafat itu lagi rame apa nih, absurdisme gitu, jadi dia gila gitu. Ya tapi kan kalau belajar filsafat itu belajar perjalanan, Bim. Jadi pertama kita belajar itu kayak Socrates lah, Plato, mungkin dari situ ya. Tapi kan nanti ketika mengarungi filsafat nanti perjalanan, dia arah filsafatnya kemana. Emang nanti kan filsafat ngeruncing kan dari kayak misalnya kayak ada teori-teori Plato, Socrates yang ngaco-ngaco juga sebenarnya berbicara. Cuman kan nanti ya kayak Socrates nanti dibantah sama muridnya, mungkin Plato. Nanti Plato dibantah lagi sama muridnya. Itu selalu kayak gitu karena filsafat itu kan dialektika, apa namanya? Ya jadi dialektika, jadi selalu ada pertentangan. Aku punya teori ini, enggak. Menurutku seperti itu. Filsafat itu selalu seperti itu, selalu bertentangan. Dan itu wajar. Itu wajar aja. Nah itu makanya di filsafat tuh nggak ada yang nggak ada benar, nggak ada salah. Yang nggak ada finishnya sebenarnya. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya karena sampai sekarang pun manusia terus berpikir sebenarnya.
Tapi kalau kita berbicara keyakinan, misalnya Islam ya itu sebenarnya udah final kan, karena berbicara keyakinan udah final, misalkan Tuhannya Allah, yang menciptakan Allah itu sebenarnya udah final. Makanya ada orang-orang yang munculkan filsafat Islam sebenarnya rada nggak nyamuk, rada maksain sebenarnya, karena ya kalau namanya Islam itu hukumnya udah rigid sebenarnya, udah rigid, nggak bisa oh Islam tapi aku terbuka, oh Al-Quran nih udah nggak relevan maksudnya gitu. Itu sebenarnya udah nggak bisa, dia tuh harus memilih. Ya kalau harus milih mah Islam secara kafa atau secara liberal itu harus memilih, udah antara itu aja. Tapi nggak ada namanya filsafat Islam itu nggak masuk di akal. Berarti kalau apa ya, menyatukan filsafat dengan Islam itu apa, rada-rada maksa gitu. Iya, karena nanti menimbulkan pemikiran baru soalnya. Karena kan ya tadi aja nanti timbulnya ke bukan bidah ya, tapi sebenarnya itu sih sebenarnya namanya bidah akidah namanya. Ada juga akidah itu ada bidahnya juga. Nah itu nanti memunculkan itu sebenarnya. Jadi memunculkan pemikiran baru. Bahkan ada kok sekarang, tahu nggak? Nah, sufi-sufi itu sebenarnya muncul itu dari orang yang belajar filsafat juga. Makanya kalau Bim belajar Filsafat ke ini, spiritualis. iya, jadi intinya kan dari Yunani kan. Nah, mereka itu orang-orang sana itu di Arab sana kan belajar juga Bim. Jadi kitab-kitab Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kita belajar. Ya bahkan terus nyambung sampai ke Indonesia itu kan pertamanya ada yang kenapa ada tarekat-tarekat itu dari Yang mana? Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar. Jadi Manunggaling kalau Gusti. Oh iya. Nah, itu sih salah satu yang membawa kefilsafatan pertama ya di Indonesia ya. Cuman kan dalam sejarahnya kan kenapa Syekh Siti Jenar itu dihukum mati konon ya, kita nggak tahu, itu kan cerita sejarahnya. Dihukum mati karena yaitu pelencengan akidah. Nah, sekarang itu dihukum mati sama 9 wali yang lain ya. Itu dihukum mati karena dia pelencengan akidah. Nah, sekarang dimunculin lagi karena katanya oh enggak, sebenarnya Syekh Siti Jenar itu apa sih namanya? Pembaharu gitu. Mujahid. Iya, pembaharu apapun. Dia membawa pemikiran yang lebih ya. Akhirnya kan muncul yang seperti itu sebenarnya kan. Lah, bahwa dalam sejarahnya itu orang dihukum mati kok. Dihukum mati sama orang-orang yang emang akidahnya lu udah bilang Islam itu yang udah nggak bisa ada pembaharu akidah lagi. Islam itu udah kayak gitu, nggak ada manusia. Final ya. Iya, nggak ada. Oh enggak, sebenarnya itu diri kita itu Allah. Karena apa? Kita itu Allah, karena Allah itu adalah saya adalah Allah. Itu semua kayak keblinger gitu ya. Cuman sebenarnya kalau di dalam filsafat itu bisa dipelajari hal kayak gitu, jadi masuk akal. Nah, ketika masuk akal itu sebenarnya jadi bahaya. Makanya ada salah satu teori filsafat itu sebenarnya bukan dari Islam. Jadi kalau di karya yang baca di dunia Shopee itu ada salah satu filsuf yang bilang, lupa nama filsufnya, tapi bisa dicek di dunia Shopee di buku itu, bahwa sesungguhnya kamu sama tetanggamu itu sama visual yang apa namanya, visual kita yang membedakan kita sama tetangga. Maksudnya itu dia jelasin lagi arti tetangga itu bukan tetangga, maksudnya kita itu Bim, Kak Ari, Mbe mungkin nanti ya, Mbe atau tumbuhan, Allah itu sebenarnya kita tuh satu. Jadi visual aja yang bikin kita berbeda kan. Jadi secara fisika aja yang berbeda. Nah itu mirip-mirip Manunggaling kalau Gusti, karena apa? Kak Ari pernah dialog sendiri dengan orang tarekat yang dia mengagung-agungkan apa sih Syekh Siti Jenar. Dia bilang itu tuh diri saya juga katanya. Itu Mbak itu diri saya juga, makanya saya nggak berani menyakiti orang lain, nggak berani menyakiti pohon, nggak berani menyakiti semut. Saya juga Allah. Dia bilang kayak gitu. Itu wallahi Kari pernah berdialog langsung. Jadi dan dia yakin dengan keyakinan itu, Bim. Dan itu ada filsafatnya, itu dipelajari sama dia. Dan kita nggak bisa menutup mata dengan itu, enggak. Itu filsafat nggak merusak akidah. Ya kalau kamu imannya kuat, ya nggak apa-apa, sosok aja. Kari juga waktu teman-teman Kari yang kemarin tuh si Triansa tuh kemarin, Iya. dulu kan belajar filsafat tuh sama dia berdua. Kita tuh udah bilang, jadi enaknya kita temenan tuh saling mengingatkan itu. Jadi udah bilang, kita belajar filsafat dulu sebelum kenal kajian-kajian sunnah ya. Belajar sama dia, kita saling mengingatkan ini. Bahkan dia pernah baca buku Shopee apa filosofi teras di dunia Shopee itu, si Ren itu langsung sadar emang udah kebelok. Oh lah,
maksudnya ada sedikit keraguan, oh ternyata jangan-jangan Allah itu emang nggak ada ya, ini emang kita ini, oh jangan-jangan emang dunia ini ya udah terjadi begitu aja. Ya kita nggak usah munafik lah, kita nggak baca filsafat aja ya, kita pasti terbesit, emang ini beneran Allah ya Tuhan ya. Pasti ada, bahkan setiap muslim itu pasti ada pikiran kayak itu, sedikit pun walaupun sedikit itu pasti ada keraguan itu, dan itu diwajarkan, apalagi kita dihantemin buku-buku kayak gitu. Tapi kalau kita kuat, misalnya mungkin kita punya fondasi itu nggak apa-apa. Misalnya kayak buat ilmu pengetahuan aja nggak apa-apa kan. Imam Ghazali itu belajar filsafat ya, tapi untuk membantah kefilsafatan. Jadi emang dia belajar filsafat biar tahu dan buat ngebantah itu. Itu kan itu biasa aja. Itu kan ada karangannya yang populer itu ngebantah filsafatnya Ibnu Sina yang katanya udah melenceng gitu, sehingga disebut kafir lah Ibnu Sina itu dalam bukunya Tahafut Ya, yang kemudian bukunya Imam Ghazali ini kan dibantah lagi gitu, Tahafuz gitu. Jadi kayak kerancuan berpikir dalam mengkritik kerancuan berpikir dalam bukunya Kerancuan Berpikir gitu. Iya. Tapi kalau buat yang apa ya, buat menikmati ilmu pengetahuan, hal-hal kayak gitu tuh menarik sebenarnya. Makanya Kar itu mandang perselisihan itu perlu dibahas, tapi itu hal yang kalau dalam itu tuh, kalau tolabul ilmi itu hal-hal kayak gitu tuh Bim, lezat gitu Bim. Jadi suatu perselisihan di antara ahli ilmu ya, entah ulama, entah filsuf, itu tuh kalau dia seorang pelajar, itu sebuah kelezatan karena kita bisa mengamati. Jadi jangan ini hilaf ya perbedaan pendapat, itu enggak, itu di level masyarakat biasa. Kalau kita orang yang concern dengan ilmu pengetahuan, itu justru kelezatan. Ya kita jangan kaku tentang perbedaan pandangan kayak gitu. Jadi biasa aja. Tapi emang agak setuju sih gitu, meskipun secara awalnya gitu kayak agak ragu gitu, kayak takut gitu ya kan ketika baca, waduh ntar kafir nih gue baca buku ini gitu. Tapi ketika mulai gitu ya kan melihat pendapat-pendapatannya gitu, masuk gitu kan ke otak, ke trigger, justru emang seru gitu ya kan, bahwa kayak ini kayaknya gue juga sempat pernah nih mikir kayak begini gitu kan, dibahas kan di situ tuh. Jadi beginilah begitu, emang secara rasa emang lezat gitu ya kan. Iya. Kayak gitu. Tapi emang ya kita kalau bisa sih emang belajar filsafat tuh nggak sendiri sih. Jadi emang harus ada teman, karena ketika kita ngunyah sendiri, minimal ada apa ya namanya, ada antidot gitu, walaupun antidotnya dari teman gitu. Jadi misalkan bisa dibantah, enggak, itu enggak masuk akal, orang kayak di kayak gituin aja kita kadang, mungkin iya ya. Jadi harus ada orang-orang kayak gitu. Makanya Karo waktu itu belanja bukunya, apa sih namanya, nyari-nyari bukunya itu bareng dia. Dan kita udah baca buku, misalnya di ada satu buku kita belinya bareng-bareng sebenarnya. Satu buku kita lempar, kita ini, terus kita bahasnya bareng-bareng. Nah dari situ kita selamatnya sih daripada kita belajar sendiri gitu. Ya makanya apa sih namanya, book party apa? Pandeglang itu, ya baca bareng-bareng itu emang bagus itu. Jadi kita sharing. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita yakinin bener nih tadinya nih, itu mungkin aja bisa disanggah sama teman kita. Nah itu nggak kayak itu. Faktanya ini nih, gue punya dasar itu. Nah serunya tuh kayak gitu. Oh iya juga ya. Tapi kita harus terbuka ya. Iya, diskusi kayak gitu emang seru sih gitu. Makanya tiap weekend datang ya ke alun-alun Pandeglang gitu, biar kita diskusi bareng gitu ya, saling menyelamatkan dari kesesatan gitu. Iya, karena kita merasa misalnya kita baca nih, wah kita nancep nih, wah ini bener nih. Itu sebenarnya lebih berbahaya sebenarnya. Makanya ketika ada teman-teman yang kita ajak diskusi, menurut lu pendapat yang kayak gini gimana? Mungkin kan pendapatnya beda juga. Iya, benar gitu. Nah, belum tentu gitu. Biasanya satu buku itu dibaca sama beda orang, beda juga. Iya, benar. Beda juga apa yang dia dapat gitu. Nah, itu seru juga sebenarnya. Nah, hal kayak gitu tuh. Bahkan ulama di zaman dulu tuh kayak sekelas Imam Syafi'i itu berdebat, bahkan maksudnya berdebatnya dalam kitab juga. Ini keras juga perdebatannya. Kalau untuk murid-muridnya nih, ahli-ahli ilmunya itu sebuah kelezatan, karena ketika berdebat nih, itu tools-toolsnya dikeluarin semua.
ngerti nggak? Dalil-dalilnya dikeluarin semua Iya. dan landasan-landasannya dikeluar semua. Itu apa? Jadi semua apa yang dia pelajari misalnya puluhan tahun itu dikeluarin semua dalam perdebatan, dan itu kelezatan itu maksudnya. Wah, keluar semua nih. Iya, biarkan mereka memasak lah gitu. Iya, itu kita sebagai penuntut ilmu misalkan, dia itu seru gitu maksudnya nontonnya. Kayak nonton ini Rocky Gerung nih, misalkan ya Rocky Gerung terus lawan ini tuh, itu kan seru kan, Rocky Gerung ngeluarin argumennya gini-gini kan, itu seru maksudnya. Kalau misalnya kalau Rocky Gerung artis lah itu. Artis misalkan artis ribut misalnya, Drama gitu itu ya. seru juga kan dia berargumen gini, oh enggak gitu. Itu seperti itu keseruannya. Oke, tapi ya udahlah gitu. Berarti maksudnya titik temunya ada nih. Kalau sebenarnya filsafat Islam gitu itu kan agak-agak maksa gitu ya kan, dan memang beda lah gitu filsafat dengan Islam. Nah, kalau agama Islam dengan sains gimana tuh? Apakah sama juga seperti filsafat, kayak kalau maksain itu agak maksa, kayak misalkan ada kata Stephen Hawking gitu kan, Ya, Big Bang, Black Hole, akhirnya diklaim Ya. gitu ya kan dengan ayat suci Al-Quran gitu, cocok lagi lah gitu. Emangnya kayak gitu tuh emang boleh, bisa gitu, dan gimana sih itu? Ya, soalnya Apakah emang agama Islam itu nggak bisa gitu berbarengan dengan sains gitu atau digabung gitu? eh, sebenarnya bisa sih. Ini mah dari sudut pandang kita aja ya. Oke. Ya, karena kan sudut pandang kita kan pendek ya, cuma kita ngejelasin. Jadi sebenarnya ada pendakwa kita kayak Zakir Naik, kayak Ahmad Didat. Emang cocokologinya kuat banget. Jadi sebenarnya dia mempelajari Al-Quran, pelajari hadis, terus dia mempelajari sains, akhirnya dicocokkan gitu. Ya mungkin ada yang kita nggak bilang 100% cocok ya, mungkin 90% cocok. Ada yang emang dipaksa juga, kita akuin itu. Kalau Bim ngeliatin kayak Zakir Naik, dia berargumen, tapi emang dia kerjaan dia itu mendebat non muslim. Ada yang dipaksain banget emang, misalkan ada teori Big Bang gitu. Oh ini Al-Quran telah menjelaskan. Ada yang dipaksa-paksain banget. Sebenarnya muslim itu kalau Kari dengerin ceramah-ceramah sebagai ustadz ya, sebagai muslim itu sebenarnya kita nggak perlu mencocokologikan. Jadi ada apa yang dalam Al-Quran itu diyakini. Adapun masalah fisika, kimia, atau kejadian-kejadian di alam dunia itu sebenarnya bisa dipisah, sebenarnya terpisah aja. Misalkan soalnya ada hal-hal di Al-Quran pun yang nggak bisa dijelaskan secara fisika sekarang ya, karena itu nantinya soalnya lawan blunder sebenarnya, lawan blunder hal-hal kayak gitu. Kalau mencocok logi itu rawan blunder gitu. Iya, lawan blunder banget, dan itu bisa ngerugiin sih. Pertama itu tanggung jawabnya itu berat banget sebenarnya. Cuman kalau buat yang kayak expert kayak Zakir Naik sih, yaitu terserah sih ya kayak Ustadz Zakir Naik atau Ahmad Didat. Walaupun ada hal-hal yang menurut Arya ini ya, itu agak maksa sebenarnya. Cuman itu terserah pendapat dia. Itu emang dia expert di bidang perdebatan itu. Mau nggak mau dia emang harus berdebat di situ. Cuman kalau secara karya fisika, apakah harus dicocokkan dengan keyakinan kita? Kalau karya sih santai sih. Misalnya kalau dalam Al-Quran seperti ini, ya itu yakini. Cuman misalnya ketika fisika menjelaskan seperti itu, walaupun berbeda gitu, kalau cocok ya udah, kalau berbeda ya udah, biasa aja. Karya yakin yang dalam Al-Quran aja dulu, terlebih dahulu. Karena kadang teori-teori yang ada di dunia itu kadang berkembang juga sebenarnya. Bahkan dulu katanya atom paling kecil, atom kan dulu paling kecil. Ternyata sekarang ada materi yang paling kecil lebih kecil dari atom. Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan teori-teori itu terus berkembang. Bahkan berapa kali orang-orang ini apa sih namanya, matahari bumi mengelilingi matahari kan. Iya. Ya. Sekarang bahkan ada teori lain katanya sebenarnya matahari juga mengelilingi bumi. Jadi emang ya Bim bisa searching kan, katanya bisa jadi katanya, bukan mengelilingi bumi secara ini ya. Itu seolah-olah emang mengelilingi bumi juga. Itu emang nggak
agak-agak ini kalau ilmu pengetahuan gitu. Cuman kan itu hal yang dipelajari terus kan. Sedangkan Al-Qur'an itu rigid gitu. Kalau misalnya Allah berkata bumi digulingkan, terus artinya ketika bumi digulingkan berarti matahari mengguling, berarti bumi mengelilingi matahari, ya udah. Kita yakin yang itu aja. Walaupun nanti secara fisika ternyata ilmu pengetahuan benar, ternyata matahari ngelilingi bumi loh. Nah itu Kari nggak bakal ambil karena Kari bakal ngambil yang di Islam aja. Atau tetap nggak akan ngambil gitu, ataukah nunggu pernyataan itu atau apa di sains itu final dulu gitu? Karena sains itu ilmu pengetahuan itu berkembang sih Iya, sebenarnya. sama kayak filsafat tadi, Iya. bahkan terus berkembang gitu. Terus berkembang, bahkan ada mungkin Sampai kiamat pun belum final gitu kali ya. belum final, bahkan kita mungkin si apa namanya mikrobiologi atau ini bisa menjelaskan bakteri gini. Cuman secara dasarnya bahkan belum ada ilmu yang bilang kan alasannya kita ada aja kan nggak ada kan, bukan alasan bukan bagaimana proses tercipta alam semesta ya, cuman alasan kita ada itu kan sebenarnya ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan menjelaskan. hal-hal seperti itu. Berarti memang apa ya, mencocok logikan ayat suci dengan filsafat, dengan sains juga bukan rigid gitu ya. Bukan kari banget soalnya tadi bisa jadi tuh kayak misalkan kita itu sama loh gitu ya kan, BIM sama gitu dengan kari, bahkan sama dengan pohon, bahkan sama dengan semen gitu. Itu karena apa? Karena sama-sama terbuat dari atom gitu. Iya, ya benar juga. Ya kan? Ya benar, itu juga benar. Oke lah gitu. Ini karena hujan juga gitu. Mari kita tutup omong kosong kita dengan berita ringan ya. Yang mana baru-baru ini ada sebuah berita yang miris gitu. Banyak gitu ya kan siswa SMP di Bali itu nggak bisa baca, tapi jago main sosmed. Iya gitu. Kenapa itu? Itu gimana caranya maksudnya? Nah nggak ngerti juga. Tapi itu pernah baca headline-nya. komentar katanya mereka tuh komentarnya copy paste kan. Copy paste. Ya copy paste juga artinya mereka harus tahu maknanya dong. Iya kan? Atau mungkin sebenarnya mereka sendiri nggak tahu gitu makna dari itu. Yang penting copy paste gitu, ya kan? Agar seenggaknya dia kayaknya nemu nih, ini kayaknya komentarnya bagus nih, gue copy dan gue paste sebagai ini komentar gue gitu, atau gimana tuh? Tapi kita harus tahu ininya dong, harus tahu maknanya dong. Makanya kayaknya harusnya malah apa mereka gimana sih? Nggak bisa membaca gitu, tapi rajin main sosmed itu aja udah aneh banget. Lantas bagaimana mereka main sosmednya kalau nggak bisa membaca gitu? Karena belum baca lagi sih punya beritanya. Cuman itu emang aneh banget. Mungkin kalau bisa main game, emang nggak perlu bisa baca sebenarnya. Kayak kita pernah main ini nggak, game Jepang tuh yang tulisannya Jepang semua tuh. Oh iya. Kita kan itu lebih pakai muscle memory sih. Iya kan. Kalau main game mungkin ya game HP. Cuman kalau sosial media kayaknya harus bisa baca sih. Kalau itu iya kan gitu. Ya, mungkin voice note kali. Kalau voice note. Kalau voice note masih. Ya, emang sih sekarang ada fiturnya di mana kita bisa berkomentar pakai voice note gitu. Iya. Ya benar kan. Iya. Ya mungkin voice note. Mungkin sekarang ada juga kan kita ngomong kan diketikin kan sama AI kan. Sama robot kan. Ada juga emang sekarang nggak harus bisa baca. Tapi di balik apa ya, ternyata ada berita bagus juga sih, di mana ternyata rata-rata IQ Indonesia itu naik dari 78 ke 90 berapa gitu. Itu lumayan rata-ratanya. Ya bagus lah berarti. Oke, karena gitu. Udah nggak stunting kan, karena dulu tuh 2010-an ke bawah kan itu Indonesia kan masa stunting. Oh iya, mantep banget ya programnya Prabowo gitu, MBG gitu. Ya kan baru. Oh baru. Tapi seenggaknya bener terbukti naikkan IQ-nya gitu. Dan jadi ingat ya gitu bahwa stunting itu ngaruh banget gitu ke perkembangan anak, ke kecerdasan anak gitu. Oke. Ya kurang lebih itu aja dulu gitu. Dan untuk
bikin anomali tung 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 sahur ternyata Oji juga ya gitu. Itu kan benda mati gitu kan. Oh, iya. Jadi makhluk hidup boleh ternyata Oh ya. iya benar. Oh iya benar. Ya, sampai jumpa di video omong kosong selanjutnya.